Legenda Pulau Kemaro, kisah cinta abadi di tengah Sungai Musi. Di tengah arus tenang Sungai Musi yang melintasi kota Palembang, terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Kemaro. Pulau ini tidak hanya menjadi tempat wisata yang memukau dengan keindahannya, tetapi juga menyimpan legenda tentang kisah cinta abadi yang tragis antara seorang putri Palembang dan seorang pedagang Tionghoa. Pertemuan dua dunia. Dahulu kala, Palembang adalah pusat perdagangan yang ramai, tempat berbagai bangsa datang untuk berdagang, termasuk para pedagang Tionghoa. Salah satu pedagang Tionghoa yang sering berlayar ke Palembang adalah Tan Bun An, seorang pemuda tampan dan kaya raya. Dalam salah satu kunjungannya, ia bertemu dengan Putri Siti Fatimah, seorang putri cantik dari kerajaan setempat. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama. Meskipun berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, cinta mereka tumbuh dengan kuat. Tan Bun An memutuskan untuk melamar Putri Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, seluruh channel Hamid Gledek. Hari ini kita jumpa lagi di channel kita. Seperti biasa kita akan melakukan hilirisasi hari ini. Nah, temanya cukup menarik hari ini. Kita akan mengupas sejarah yang pastinya di daerah kita, daerah Palembang, tepatnya di Pulau Kemaro. Jadi asal muasal Pulau Kemaro, asal muasal munculnya adanya Pulau Kemaro itu dan legenda yang terjadi di Pulau Kemaro itu sendiri. Jadi ada sebuah kisah di sana tuh, di Pulau Kemaro itu yang terkenal, yang sekarang ya sering diziarahi atau dikunjungi orang. Pulau Kemaro dan kisah cinta sejati termasuk di tengah-tengah Sungai Musi. Seperti itu temanya. Saya bacakan sedikit kisah transkrip cerita legendanya. Jadi di tengah arus tenang Sungai Musi yang melintasi kota Palembang itu terdapat sebuah pulau kecil bernama Pulau Kemaro. Pulau ini tidak hanya menjadi destinasi tempat wisata yang memukau dengan keindahannya, tapi juga menyimpan legenda tentang kisah cinta sejati antara seorang putri Palembang dengan seorang pedagang Tionghoa. Nah, jadi konon dulu Palembang itu adalah pusat perdagangan yang ramai, tempat berbagai bangsa datang untuk berdagang, termasuk para pedagang dari Tionghoa. Salah satu pedagang Tionghoa yang sering berkunjung atau berlayar ke Palembang itu adalah Tan Bun An. Dia seorang pemuda yang gagah, yang kaya raya. Dalam salah satu kunjungannya, jadi Tan Bun An ini bertemu dengan seorang putri Siti Fatimah, seorang putri cantik yang berasal dari kerajaan setempat, dari kerajaan Palembang. Nah, keduanya ini jatuh cinta. Jadi Tan Bun An ini memutuskan untuk melamar putri Siti Fatimah ini, ingin menjadikannya sebagai pendamping hidup. Siti Fatimah ini sebagai syarat pernikahan, keluarga putri Siti Fatimah meminta mas kawin yang melambangkan kekayaan dan penghormatan dari keluarga Tan Bun An itu sendiri. Tan Bun An pun kembali ke negara asalnya untuk membawa mas kawin berupa emas dan perhiasan mewah. Dia juga membawa berbagai hadiah untuk menunjukkan penghormatannya kepada keluarga sang putri ini. Namun hadiah-hadiah tersebut disembunyikan di dalam guci-guci besar untuk melindunginya dari para perampok. Di atas guci mereka menaruh sayuran asin sebagai penyamarannya. Jadi ada kesalahpahaman di sini ketika kapal Tan Bun An ini tiba kembali di Palembang ini, memperlihatkan guci-guci tersebut kepada Putri Siti Fatimah dan keluarganya. Namun saat salah satu guci dibuka,
yang terlihat hanyalah sayuran-sayuran asin tadi. Nah, Tan Gunaan ini merasa malu dan marah, kecewa karena mengira keluarganya telah menghina keluarga sang putri ini tadi. Ya, dalam emosinya, dalam marahnya, ia melempar semua guci itu ke Sungai Musi, memperlihatkan emas ke Sungai Musi. Jadi pada saat peti terakhir itu, guci terakhir, nah baru ketahuan kalau di dalam itu ada emas, karena pecah gucinya waktu dilempar yang terakhir itu. Ada emas dan perhiasan yang tersembunyi di dalamnya. Menyadari kesalahannya, Tan Gunaan ini merasa sangat bersalah. Ia lalu terjun ke Sungai Musi untuk mencari kembali harta yang sudah dilemparnya tadi. Tetapi karena arus Sungai Musi itu yang terlalu deras dan tidak pernah muncul lagi. Jadi Tan Gunaan ini tenggelam, tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Jadi pengorbanan sang putri karena melihat kejadian itu kan, karena cintanya sang putri tadi, jadi Fatimahnya merasa hancur hatinya. Dia memutuskan untuk menyusul dari Tan Gunaan ini tadi untuk ke dasar Sungai Musi. Nah, sebelum melompat, ini ada legendanya juga, si putri Fatimah ini meninggalkan pesan kepada keluarganya. Jadi pesannya itu, jika suatu hari muncul tanah di tempatku melompat, itulah tandanya aku dan Tan Gunaan telah bersatu selamanya. Nah, seperti itu kisahnya, legendanya. Nah, setelah itu sang putri melompat ke Sungai Musi dan menghilang. Beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian itu pulau kecil muncul di tempat tersebut. Pulau itu kemudian dikenal sebagai Pulau Kemarau, yang saat ini yang dalam bahasa lokalnya disebut pulau yang tidak pernah tenggelam. Nah, itu sepenggal kisah legenda. Jadi yang kita ungkap ini hari ini, kisah Pulau Kemarau itu tuh asal muasal Pulau Kemarau, dan juga legenda yang terjadi di dalamnya ini kan. Jadi kita kupas dari sisi gaibnya, apakah memang benar Pulau Kemarau itu muncul karena suatu perkataan dari sang putri tadi, atau pulau tersebut juga memang sudah ada sebelum sang putri. Nah, itu yang kita ungkap lewat gaib ya. Kita ungkap legendanya dan asal muasal dari Pulau Kemarau itu sendiri. Ya, seperti itu. Sudah gimana? Sudah siap? Sudah siap. energinya mengalahkan tidak disipkan bukan untuk bukan untuk tentang ilmu, tidak hanya untuk cerita ngobrol. Bisa kan? Ya, dibersihkan dulu ya. Apa ini? Energi episnya dibersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu dibersihkan tubuh saya dan semuanya dibersihkan tidak kesehatan jadi semua dibersihkan dalam tubuh saya. Saya mau dibersihkan semuanya. Saya sudah di atas semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Hanya yang ditarik yang bisa menguasai diri saya. Selalu daripada itu hati yang menyusutkan maka saya mengalami dengan tersebut yang berhenti berlaku. Selamat siang. Ini siapa yang saya panggil ini? Siapa yang masuk ke dalam ini? Suka. Suka. Angkat buat mana? Iya, biar ini apa namanya? Biar ini buat. Dihancurkan dulu. Hancur dulu ya? Iya. Harus dihancurkan. Dari tombak ini ada. Aku nusan si kamu. Pokoknya kamu ibu itu yang penguasa lagi. Hari apa yang terakhir yang bisa cerita? Hah? Cuma difokuskan ya, maksudnya tuh dibayangkan ya. Sudah ini kan. Aku kayak gitu boleh. Sekarang itu boleh. Tahu. Bukan yang asal. Semua dari mana saya harus belajar dia semua dapat bantu saya. Nama ya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf, ini kami tadi memanggil penguasa Pulau Kemara. Apakah yang masuk itu maupun soal penguasa atau gimana ya? Saya yang mewakili. Oh, yang mewakili. Sebelumnya saya ingin memastikan apa benar ini yang mewakili atau ini penyusup. Boleh saya kontak dulu sebentar? Jika yang masuk ini penyusup iblis yang berbohong, hanya yang menutup semua hancur masuk Allah yang masuk asli semua. Mohon maaf, kami sudah mengganggu. Kami manggilnya apa ya biar lebih sopan kan, biar tahu sopan pantun. Nanti manggilnya apa, atau ayang atau kakek atau mbak atau siapa, Terserah. ayang aja ya, boleh dipanggil, atau puyang aja ya. Kalau kita makan tak kenal dengan puyang, jadi kan dengan puyang. Mohon maaf puyang, kami telah menghadirkan ke sini kan. Kalau kami masih tidak sopan menghadirkan, ditarik, mohon dimaafin. Kami sebenarnya kami di sini ingin bertanya tentang Pulau Kemarau, asal usul tanah Pulau Kemarau, asal usul yang terjadi legenda di Pulau Kemarau itu. Saya tidak diizinkan. Diizinkan? Tidak diizinkan. Tidak diizinkan oleh siapa itu? Penguasa Anda? Iya. Siapa penguasa Anda? Kalau boleh tahu. Abu Anom. Pak Anom. Yang diizinkan aja boleh diceritain, yang tidak diizinkan itu tidak masalah. Semuanya. Semua tidak diizinkan. Kenapa itu? Hanya beliau sendiri yang boleh menceritakan. Nah, kayak kami sampai tarik. Kalau boleh nggak Prabu Anom dihadirkan di sini? Dikasih tahu cuma hanya bertanya, menerangkan. Oh, sedang Topo Bata. Panglimanya aja nih. Siapa itu namanya, lupa panglimanya. Ada yang panglima di sampingnya terus itu. Kalau dia mau kan. Kami tidak diizinkan menceritakan apa. Tidak boleh diizinkan. Apa sebabnya tidak diizinkan itu? Karena kan cerita yang berbeda kan sudah ada. Cuma menyesuaikan, mensinkronkan kejadian. Beliau sendiri yang akan menjelaskan. Lagi betapa? Boleh dipanggil? Sebenarnya tidak boleh. Tapi karena yang mewakil penguasa. Ya, sang penguasa yang nasional. Mungkin dibolehkan sebentar. Silakan dipanggil sendiri. Sebut namanya. Ya, Prabu Anom ya. Panji Anom, Prabu Anom ya. Raja kami. Gimana? Dia kan raja kami. Makanya
Oh, ya gitu ya. Oh, begitu musuh mau mendekati hati penguasa asli pulau kemarau yang berwarna atau balik ketahui kesetuk ketakutan saya itu masih berada mendengar Allah. Selamat siang, Pak Benyamin. Ada apa mengundang saya? Pertama-tama kami mohon maaf telah mengganggu, telah mengganggu perkataan Prabu. Kami sini sebenarnya sih mau bertanya sedikit tentang kisah asal muasal adanya Pulau Kemarau dan kisah legenda dan percintaan dua sejolin orang yang ada di siang berita yang berita kayaknya sudah beredar antara dua sejolin yang ada di Pulau Kemarau. Hanya mau kalau berkenan bagian itu yang Prabu Bajanom itu cerita. Yang mana dulu? Kisah timbulnya Pulau Kemarau dulu, kenapa dinamai Pulau Kemarau itu, gimana itu ceritanya? Muncul secara alam. Secara alam. Kejadian kapan ya mungkin ya? Atau 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun? Apa tahu seperti itu? Oh, kalau nggak boleh nggak masalah, yang Pak Janom boleh ceritakan aja, atau Bos Jolin aja Pak Janom yang ada di situ kan, yang ada di situ kan ada kuburannya Siti Fatimah dengan siapa itu aja. Dia mensinkronkan, dia tahu fakta yang sebenarnya gimana melukis di depan itu Prabu Janom. Ya, asal manusia itu memang pernah terjadi. Oh, pernah terjadi di situ. Yang laki-laki berasal dari mana itu? Jauh. Apa benar dari timur, dari kerajaan apa Timur atau Cina sana? Iya. Kalau yang perempuan itu apa asli pribumi kota Palembang atau bukan itu? Yang perempuannya asli. Tapi misalnya memang jadi yang sekarang lebih-lebihkan. Makanya itu kami Pak Janom bisa menerangkan sedikit agak sinkron dan pasti sesuai versi yang Pak Janom tahu, karena Pak Janom kan penguasa di situ. Iya. Sebenarnya dua manusia itu memang saling menyukai, Ya. tapi salah satu namanya dari keluarganya si perempuan Ya. tidak menyetujui, tidak merestui. Sebenarnya ceritanya itu.
ada perbedaan agama. Tapi mohon maaf motong, tapi kan dia minta syarat maaf masih Iya, itu sebagai syarat agar si laki-laki itu menyerah. oh maksudnya gitu menolak secara halus makanya. Iya, Tapi kan laki-laki memenuhi semua syarat tersebut dibawa benar dari negeri itu sebabnya. benar. Oh, Tapi sebelum sampai menemui putri, ada ada apa? Ada peristiwa apa? ada peristiwa yang menghilangkan semua syarat-syarat, semua dicantumkan. Penyebabnya apa jatuh pada? Karena keluarga tidak mau pernikahan berbeda yang dilarang. Oh, dilarang. Tapi kenapa sisanya jadi ada hubungannya di situ? Nanti gimana itu? Itu bukan kuburan, Bukan kuburan. hanya penjelasan untuk mengingatkan sejarah, bukan. Yang katanya dia nyemplung ke laut itu, ke sungai itu, dua-duanya itu, mana itu? Jadi kisahnya saat semua perhiasan itu dibuang, si laki-laki memang melompat ke sungai Lompat ke untuk sungai. mencari mengumpulkan kembali peti-peti itu. Iya, iya, iya. Ya, kalau gitu. Karena pertentangan tadi Iya. perbedaan, Entah. karena saking banyak si wanita Jadi memang juga ikut melompat. lompat itu. Tapi airnya mati ya, tenggelam. Sebenarnya tidak tenggelam, Kemana ya? Tinggal alam. dan itu yang Ya boleh disebutkan. Kalau boleh tahu kucing-kucing di mana sekarang? Hanya nanya. semuanya ada, masih lengkap, Masih lengkap, ada di sekitar situ. ada. Oh, Makanya untuk mengenang dua anak manusia itu ya. dibuatlah seolah-olah menyatu, Orang-orangnya tuh. bikin pulau itu. Sebenarnya pulau itu sudah ada sebelum jauh sebelum cerita itu ada. Kita itu ada. Oh, Pulau sudah itu ada. sudah ada. Jadi kenapa ada wihara di situ malah ada? Karena adanya dua tidak sakit hati Oh gitu. sebagai pengingat Oh, bahwa di sana terjadi suatu peristiwa bukan maaf, dua orang setelah peristiwa itu atau yang keluarga yang laki-laki itu tinggal di pulau itu atau pulang ke negerinya sendiri? ya semua pengikutnya Pulang ke sana. memberikan kabar kepada pihak lakinya
Sementara keluarga dari si perempuan ya dia sama-sama dirimu setia karena cinta mereka dihalang memang secara budaya tidak boleh terjadi. Seperti itu. Berbeda agama, namanya di sana buat bangunan misalkan seperti ini. Ini nanya sedikit, kan ada juga kisah ketika ada biksu yang sakit, akhirnya terdampar di situ untuk menyembuhkan badan. Ada beberapa karena Karam ya. iya Di situ. so Biksu situ. Dikubur situ kan biksu. ya di sana mereka bermukim di sana. Mungkin di sana. Terima kasih Pak Bu atas informasinya, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf tidak mengganggu pertapaan Pak Bu. Kami suruh ke sini untuk menerangkan sedikit kisah dari yang Pak Bu jelaskan tadi. Tapi kalau Pak Bu sudah datang ke sini, kami adalah murid dari Sang Yang Muda Nona. Kami ingin memawai Pak Bu untuk mengikuti sang penguasa Sang Yang Muda Nona. Apakah Pak Bu amin bersedia? Ya saya memang waktu saya memang menunggu kesempatan. Karena kan pertemuan ini pertemuan takdir, bukan pertemuan disengaja. Ini pasti ada takdir dari Sang Pencipta. Takdir ini, walaupun dalam bentuk kisah. Sebenarnya saya tadi memang menguji melihat kalian kita, makanya berkali-kali kalian Dibentengi oleh Sang Prabu bagian tangan yang begitu kuat. Kalau Pak Bu sedia, mohon yang semua prajuritnya, pasukannya yang dibawa Prabu semua hanya di situ yang bersedia, mohon ikuti saya semuanya, termasuk Sang Prabu sendiri. Mohon bersedia. iya silakan. Ikut saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah wa asyhadu illallah anna wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma ini sahabat kita masuk dan Allah masuk lapar orang hadir di dalam ilmu kebetulan Sang Yang semua ilmu dan Sang Yang hadir di dalamnya Allah, termasuk ajaran Sang Yang terbaca dengan jelas. Ada nggak itu di dadanya? Baca dalam semua ilmu nikmat Islam yang ada di dadanya. Ada Sang Prabu. iya Sekarang Sang Prabu sudah menjadi pengikut dari Sang Yang Muda Nona. Itu Sang Prabu sama pasukannya, sama semua yang hadir di sini yang telah ikut dijalankan itu semua perintah yang ada di dadanya dijalankan. Kalau mau ikut jalankan secara benar, semua dijalankan. Kami mohon maaf lagi karena motornya bukan Prabu ke sini. Kalau Prabu mau pulang ke Pulau Kemarau atau Pulau Kota Atas, dipersilakan Prabu. Ada yang ingin bicara kan tadi? Ada yang ingin mau ditanya atau gimana? Oke, ya, silakan Sang Prabu pulang. Kami terima kasih dan mohon maaf.
saya lagi sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudaraku channel Amit Gadot, demikianlah hasil mediasi kita tadi. Dan tetap kita ingatkan, namanya kita berkomunikasi dengan bangsa gaib itu kan, bangsa gaib sifatnya menipu, mengadu domba. Jadi jangan terlalu percaya suatu kisah, ambil hikmahnya saja, jadikan pelajaran untuk menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah cinta Pulau Kemarau itu tadi seperti itu kisahnya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kebenaran telah milik Allah. Jadi kita hanya menceritakan dari sisi gaib. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.